Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa coklat. Jadi saya ini punya insomnia. Kadang-kadang susah tidur kalau malam. Lalu teman saya memberikan nasihat, minum coklat. Pokoknya ketika kita sudah sekali minum coklat anget tanpa gula, lalu diteguk mungkin agak sedikit pahit, pokoknya teguk saja sekali minum, dan kemudian setelah itu berpasrah dalam Tuhan. Kita pasrah kepada bimbingan dan juga perlindungan penyelenggaraan ilahi Tuhan. Maka kamu akan terlelap, terlelap, terlelap. Saudara-saudari yang terkasih, terlelap, tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka Injil hari ini pun berbicara tentang bagaimana kita tinggal dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Maka tinggallah dalam kasihku itu. Sebagaimana Bapa tinggal dalam diriku karena aku melakukan perintahnya, demikian juga kalau kamu melakukan perintahku, maka kamu pun akan tinggal di dalam aku. Ini semua kukatakan kepadamu supaya kamu bersukacita dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam kasih-Nya dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini menjadi sesuatu yang bagi saya sungguh-sungguh tidak mudah, karena kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita kadang tidak melihat kapan Tuhan melawati kita, kapan Tuhan memberi perintah kepada kita, kapan Tuhan menghendaki sesuatu pada kita. Kalau kita tidak pernah merefleksikan hidup kita, kita tidak pernah niteni atau ilmu titen. Meniteni itu artinya memperhatikan apa yang terjadi berulang-ulang kali, dan dari situ kita lama-lama akan mengetahui ini lawatan Tuhan, ini lawatan setan, ini sesuatu yang harus saya ikuti, ini sesuatu yang harus saya hati-hati untuk menanggapinya. Saudara-saudari yang terkasih, dulu pernah saya berjalan kaki meminta-minta 10 hari, kurang lebih 450-500 km dari Lembang sampai Tegal. Di salah satu tempat kami minta makan siang pada ibu-ibu di pinggir jalan raya. Ibu-ibu itu mengatakan, maaf, kami tidak punya makanan. Kalau siang itu masaknya habis dimakan saat itu juga. Tetapi saya ini takut kualat. Maka nanti saya buatkan kopi. Lalu kami disuruh duduk di teras, dibuatkan kopi panas dan kue dalam satu toples begitu. Kami makan berdua karena kami diutus berdua-dua jalan kaki itu. Maka siang-siang walau lapar, dengan kopi yang panas kami nikmati. Dan ibu itu tidak henti-hentinya bertanya-tanya tentang kami. Kami ini dari mana? Apakah dari pondok? Apa kami ini dari utusan dari orang-orang yang mempunyai intensi khusus? Lalu kemudian ibu itu mengatakan intinya takut kualat. Siapa tahu ada yang mengirim khusus ke sini, dalam tanda kutip malaikat begitu. Maka saya harus memberi dan menjamu mas-mas ini, walaupun bahasanya bukan mas-mas karena waktu itu masih di daerah Jawa Barat, ya. Lalu kemudian saya mulai berpikir dalam proses selanjutnya, mulai merefleksikan, tidak hanya berpikir tetapi memandang dengan hati. Orang kadang-kadang tidak menangkap kapan Tuhan melawat kita. Kalau kita diajak untuk mengatakan
tinggallah di dalam kasihku, yaitu ketika kamu melaksanakan perintahku, sebagaimana aku tinggal dalam Bapa, kasih Bapa karena aku melakukan perintah Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita belajar ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya ketaatan yang kasar tetapi yang halus, yang sering disebut docile obedient. Ketaatan pada Tuhan, menghendak atau menangkap apa kira-kira kehendak Tuhan sebelum bahkan kita menangkap, kita diperintah untuk melakukan itu. Ketika kita berkontemplasi menemukan Tuhan memerintahkan ini, pasti pada saat Tuhan hadir di hadapan saya, Dia akan memberi perintah ini. Maka saya lakukan walaupun itu mungkin belum jelas seperti ibu tadi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang di dalam hidup sehari-hari untuk membedakan tadi tidak mudah. Butuh pelatihan-pelatihan, butuh keheningan, butuh refleksi, dan disitulah kita akan menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai dalam bahasa psikologi insting kerohanian untuk menangkap kehendak Tuhan. Sebagaimana Ignatius dalam buku hariannya, seorang santo pendiri Serikat Yesus mengatakan bahwa kapanpun saya sekarang ingin berjumpa dengan Tuhan, saya bisa berjumpa. Artinya kesucian yang sudah sempurna, yang membuat tiap hari melihat Tuhan, tiap hari melaksanakan kehendak Tuhan, tiap hari tinggal di dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua dengan segala kecakapan hati kita, batin kita, insting kerohanian kita, kita menemukan kapan Tuhan melawati kita, sehingga kita tidak cuek dan budek telinga, tetapi kita akan menanggapi dengan sungguh-sungguh, karena kita tinggal di dalam kasih-Nya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.